Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya record malam. Di sini saya mau memberikan materi tambahan karena di pertemuan kemarin tuh di lab eh, waktunya nggak cukup. Ini kita buat ke live codingnya aja, lebih ke arah menjelaskan live codingnya. Oke, kemarin kan udah di langkah praktikum ya, terakhir tuh. Nah, pertama itu kita buka XAMPP-nya, lalu nyalakan si apa sih sama MySQL-nya, terus buka proyeknya di NetBeans, terus tambahkan library-nya, terus sama kita buat kelas koneksi. Nah, oke, langsung saja kita cari dulu XAMPP, start. Nah, di sini kelas koneksi bisa di copy aja yang dari modul. Kalau mau diketik juga bisa, nggak apa-apa. Pastiin di sini kita import Java IO sama Java SQL. Di dalam kelas koneksi ini kita buat atribut uh, connection dengan object count, terus untuk JDBC drivernya ini kita pakai MySQL JDBC, terus yang URL ini nih seperti yang kemarin dijelaskan, ini tuh com protokolnya, communication protocol, terus di sini hostnya, di sini portnya, sama di sini itu nama database-nya. Nah, untuk yang di sini 3306 ini itu tergantung port si XAMPP-nya. Nah, di sini kan kelihatan nih port 3306. Berarti di sini 3306. Kalau misalkan waktu itu udah pernah ganti port di XAMPP-nya karena masalah uh, dia nggak mau connect, berarti ini nanti disesuaikan sama port yang baru, misalkan 3308 atau 3309. Nah, untuk nama database-nya ini itu uh, bebas mau apa aja, cuma untuk tugasnya mungkin bisa memakai nama masing-masing biar bisa ketahuan cirinya. Terus di sini ada user sama password. Nah, user ini kita memakai user root, passwordnya itu defaultnya kosong. Kalau kalian mau pakai user yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Cuma lebih efektifnya kita pakai root. Terus di sini ini ada exception-nya. Kita akan coba untuk membangun koneksinya dulu dengan cara mengkonekkan dengan driver manager. Itu ada URL-nya, URL, terus usernya root, passwordnya kosong. Terus kalau udah, kalau bisa itu koneksi berhasil. Nah, terus kalau saatnya close program itu nanti ada exception menutup koneksi. Sebenarnya yang di kelas koneksi cuma ini doang, intinya hanya ini. Itu yang penting kalian perhatikan di sininya, di port sama di database-nya disesuaikan sama yang ada di phpMyAdmin. Ini kita coba pakai database test deh. Nah, kalau untuk yang di sininya di bagian kiri si MySQL ini seperti yang kemarin dijelaskan, diimport dulu si MySQL konektornya. Nah, si MySQL konektor ini dia cuma untuk di project tertentu aja. Kayak misalkan kita lagi buka project di P9 nih. Nah, itu si MySQL ini hanya untuk project Practicum 9 aja. Yang Java application ini dia nggak secara otomatis ke input si librariesnya. Jadi kita harus import manual di setiap project.
gitu. Tapi kalau di save sih nanti muncul. Oke, terus kemudian ada di tes GUI-nya. Tes GUI-nya itu bisa diimpor ini Java IO sama Java SQL. Kalau yang dua ini itu opsional karena ini kan kode tahun lalu. Itu saya pakai ini biar ada muncul pop up window. Nah, nanti dilihat. Terus di konstruktornya kita tambahin tampil data, terus metode tampil datanya itu ada ini model intinya ini string nama name prodi, terus exception connection koneksi dot get connection. Koneksi ini itu asalnya dari kelas koneksi. Jadi misalkan kalian kelas koneksinya ini namanya connection atau yang lain, itu disesuaikan nanti. Terus ada statement, objeknya st, terus concrete statement. String query, nah query ini itu seperti SQL pada umumnya. Query apa yang dieksekusi. Kalau di sini kita mau tampil data, yaitu pakai query-nya select. Select nama, name, prodi dari tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Kalau misalkan mau beda program, itu disesuaikan tabelnya dan kolomnya. Terus nanti akan ditampilkan result setnya st execute query. Terus saatnya dia si rs ini result setnya ini next atau berikutnya, itu akan selalu menampilkan nama name prodi gitu. Jadi kalau misalkan datanya ada banyak, dia akan ditampilkan terus nih sampai datanya habis. Terus kalau yang dua ini seperti yang kemarin pertemuan berapa 12 itu array objek dimana berurutan nama name prodi, terus ada exception clause-nya catch exception print stack trace. Nah, terus di yang tombol tambah itu kita tambahin ini try ini sama connection con. Nah, di sini pembedanya. String query-nya kalau tadi kan select nih, select nama name prodi. Nah, kalau ini insert into tabelnya apa, terus kolomnya apa. Values-nya itu sengaja dikasih tanda tanya karena ini sebagai inputan. Nanti inputannya itu berasal dari sini. Set string ini 1, 2, 3 itu sebagai kolomnya, array kolom. Di sini nama akan masuk ke nama, berarti yang pertama nih name akan masuk ke name, yang kedua terus prodi masuk ke prodi, urutannya ketiga. Nah, setelah dimasukkan inputan itu akan di execute update. Nah, setelah di update kita close. Nah, si P ini merupakan objek dari prepare statement. Prepare statement terus query. Setelah di inputkan itu kita sysout execute untuk menandakan datanya itu sudah di input. Terus tinggal dikasih tab nama name prodi, itu di value-nya dijadiin 0 lagi seperti yang kemarin. Nah, untuk tombol tampil itu kita hanya panggil metodenya tampil data, karena si tampil data ini isinya isinya dia akan menampilkan data dari tabel mahasiswa. Datanya itu nama name prodi seperti itu. Terus untuk yang button hapus ini
ini nanti aja. Kita coba aja dulu. Kita masuk ke ini, terus cari localhost phpMyAdmin. uh, phpMyAdmin, terus tes. Kita cek tabelnya udah ada, tabel mahasiswa. Ini isinya belum ada ya. Lalu kita coba running aja. Unfile, pastikan di runningnya di bagian tes GUI. Oh, kenapa ini dia nggak mau run? Tuh, telat. Nah, nih ada error nih. Com MySQL syntax error, exception unknown column naam invalid list. Nah, berarti ini ada yang typo nih. Dimana kasih naam itu? Naam. Ini dia. Nama. Kita close dulu. Terus kita running. Coba membangun koneksi berhasil. Nah, pastikan ini outputnya seperti ini ya. Mencoba membangun koneksi berhasil. Setelah itu tinggal kita cek. Ini kan tampil belum ada datanya nih. Kalau punya tampil, kita inputkan namanya M21 Prodi Informatika. Terus kita klik tambah, dia akan secara otomatis nambah ke sini. Terus si prodinya hilang seperti yang sebelumnya. Nah, tadi kan udah klik tambah nih. Kita cek di sini berhasil nggak. Nah, di sini ada tulisannya koneksi berhasil. Mestinya ini diganti dulu sih tadi di bagian mana dia. Nih, execute ini itu diganti jadi data sudah diinput gitu, biar mempermudah. Nah, kita cek di phpMyAdmin ya. Kita samakan. Ini di refresh dulu. Nah, sini datanya ada nih 21X Ibnu Informatika. Nah, kenapa si ininya beda? Jadi di sini kan pertama yang di kolom pertama ini nama dulu baru NIM. Sedangkan yang di sini NIM dulu baru nama. Terus datanya kenapa enggak ketukar gitu? Kalau kemarin kan ininya beda, pasti datanya ketukar nih. Nah, itu karena tadi ada di bagian sininya. Nih, model atro ini. Nah, terus si ininya insert into mahasiswanya ini akan secara otomatis dia akan masuk meskipun si urutan kolom ini acak gitu ya. Nah, ini kan tuh bisa NIM dulu baru nama atau nama dulu baru NIM gitu. Jadi dia si query insert itu akan secara otomatis mencari nih mana si kolom NIM. Berarti masukin value-nya itu ke kolom NIM. Kolom nama masukin value-nya, kolom prodi masukin value-nya, seperti itu. Nah, di sini kodenya udah di sedikit ada perubahan, jadi saatnya kita hapus datanya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini memunculkan pop-up. Jadi konfirmasi hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus data yang terpilih? Nah, ini kita cek dulu. Nah, kita klik yes. Nah, di sini langsung muncul kan koneksi berhasil, execute. Nah, data yang ada di sini udah otomatis terhapus. Kalau sebelumnya kan tombol hapus ini cuma ada di program ini aja kan. Jadi saatnya klik tampil, datanya akan muncul lagi kan. Nah, kalau ini sekarang saatnya diklik tampil, di sini berhasil nih, koneksi berhasil. Tapi di sini datanya nggak ada.
Karena saatnya di klik tombol hapus, data yang ada di database juga ikutan kehapus. Ini kita refresh. Nah, tuh, hilang. Datanya juga nggak ada. Nah, itu karena ada di sini. Intinya itu pakai delete. Jadi pakai exception juga, tambahin exception. Nih, inti untuk mendelete data dari tabel terus ke database juga hilang juga, itu yang kode ini yang saya highlight ini intinya. Jadi ada connection count juga, terus kita bangun koneksinya, query-nya kita ganti jadi delete from mahasiswa where name sama dengan nih. Nah, prepare statement P sama, terus bagian sini itu untuk ini tambah. Nah, ini select, kita select ininya, select kolomnya, kita tambahin beberapa data dulu deh. Nah, saatnya tampil, ini kan tampil cuma satu nih, cuma hanya ini doang. Nah, aduh, nggak usah pakai QR. Nah, yang kode mana dia ini, itu gunanya ini saatnya kita seleksi row mana yang mau dihapus, itu dia akan secara otomatis mendefinisikan dia sebagai yang akan dihapus. Nih, model get value at selected row, kan indeks nih sama dengan 1. Jadi kita mengasumsikan name itu ada di kolom indeks pertama. Kita hapus yang ini nih, misalkan kolom kedua, row kedua, kita hapus. Nah, saatnya tampil, datanya yang kehapus ya nomor 2, bukan yang paling atas yang dihapus. Ini dihapus juga, tampil ya beneran data yang kita mau hapus yang terhapus itu, bukan data yang paling atas. Kalau kode yang punya teman-teman kan kebanyakan mungkin saatnya pencet tombol hapus itu datanya yang paling atas kan yang ke hapus. Nah, kalau ini sudah diedit menjadi seleksi, jadi row tertentu saja yang dihapus gitu. Nah, dari kode ini juga ada kaitannya sama ini nih, integer selected row, table mahasiswa get selected row. Get selected row itu yang ini nih, yang ini kan biru-biru nih, biru-biru tulisan kuning. Nah, itu yang get selected row-nya berfungsi, fungsinya gitu. Terus udah, ini udah. Nah, kalau untuk latihan itu gampang, cuma tinggal dimodifikasi aja, tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom nomor telepon. Jadi dari kodenya ditambahin, dari sini ditambahin set string gitu 4, terus nomor telepon, value-nya ini ditambahin, kolomnya ini ditambahin, terus yang di sini juga ditambahin kolomnya. Nah, jangan lupa yang ada di phpMyAdmin ini juga ditambahin kolomnya. Cara nambahin kolomnya itu kita klik dulu si tabelnya, terus ke structure, terus di sini bagian sini nih di bawah print ini itu ada tulisannya add, ini angka itu berupa berapa kolom yang mau kita tambahin. Terus di sini after prodi, after name, after nama, at beginning of table, itu urutannya di mana si kolom ini akan ada. Kalau di sini kita taruh di paling akhir aja, jadi setelah prodi. Go, terus di sini tinggal tambahin nomor telepon.
tipe datanya apa. Di sini ada juga tipe datanya banyak, cuma pakai varchar aja. Panjangnya berapa kita definisikan, terus udah sih itu aja ya yang dipentingin, karena yang lain-lain nih seperti auto increment terus indeksnya apa itu nggak dipentingin untuk di kolom ini. Jadi kita hanya pentingin nama, tipe data, sama panjangnya itu berapa. Nah kalau di preview SQL-nya kan gini, alter table mahasiswa, add nomor telepon, varchar, not know after prodi. Nah kalau misalkan teman-teman lebih kebiasa pakai CMD ketimbang PHP MyAdmin, bisa diketik kode ini. Si nomor telepon ini menyesuaikan dengan nama kolom, ini tipe datanya gitu. Ini oke aja. Oke, untuk materi tambahannya segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang error itu ditanyakan aja, bisa langsung japri atau tanyakan di grup juga nggak apa-apa. Oke, udah sampai di sini aja. Berapa menit? 21 menit cukup lah ya, 21 menit tambahan. eh untuk tambahan materi kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.